Allah menciptakan kamu, tujuan kamu adalah untuk ketemu Dia, bukan tujuan Allah. Ini kan nggak belajar ilmu akidah, orang-orang kebalik-balik nyebutnya. Tahu tafsir tapi nggak tahu akidah, gawat. Maka sebelum mentafsir mesti kuasai ilmu akidah. Jangan kayak yang di provinsi sebelah kita nih, yang mengatakan wajadaka dhallan fahada, Allah mendapatimu sesat hai Muhammad, lalu dia memberimu hidayah. Kata si ustaz nih, Allah itu mendapati Nabi Muhammad dulu sesat, jadi Nabi Muhammad dulu sesat. Kata siapa? Si ustaz. Kita masuk ke bab yang ke-9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu fil adhkar wad da'awat, tentang zikir dan doa-doa. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, panggillah aku, serulah aku. Manggil sosok pakai nama atau pakai hoi? Hah? Pakai apa? Hoi, hoi. Kalau ada orang kita lagi jalan, ini kita nih makhluk. Kita lagi jalan terus hoi, hoi, hoi kata orang. Sorry, perempuan. Antum lihat ya? Jangan lihat. Muhammad antum lihat gitu. Apalagi cuma kecil. Jangan coba-coba lihat, jangan noleh. Ringan sekali, rendah sekali kalian. Ya? Kalau mau masalah, khidbah dong gitu. Gaya betul ya? Kita tuh senang dipanggil dengan nama, benar gak? Atau dengan nama tempat. Oh, kamu orang sana ya? Kamu orang suku, senang kita disebut. Kita senang disebut. Senang disebut sukunya, senang disebut keluarganya, kampungnya, benar gak? Maka nama itu banyak. Ada nama yang menyimbolkan tempat, ada nama yang menyimbolkan gelar, ada nama menunjukkan keluarga, anak, disebut kunyah. Kata Imam Najmuddin Al-Kubra, Rasulullah SAW kannani bi Abi Jundub. Rasulullah menamakan aku dengan nama Abu Jundub. Siapa yang ngomong? Imam Najmuddin Al-Kubra. Imam ini abad ke-6 Hijriah dan 7 Hijriah, sezaman dengan Imam Abdul Hasan Syazili. Imam yang mutamassik bi syariah wa tariqah wal haqiqah. Dia sangat setia dengan syariat. Kuat tariqatnya, mantap hakikatnya. Apa kata beliau? Aku diberi nama oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa namanya tadi? Tuh, bisa begitu. Jadi ngasih nama siapa? Yang ngasih nama anak siapa? Bapaknya. Maka rohani diberi kasih nama oleh ayah rohani. Ya. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat wali, ada yang lewat malaikat, ada yang lewat wali fulan banyak. Dan nama itu banyak, ribuan nama. Ada nama tentang sultani, ada nama kursi, ada nama walaya, macam-macam nama-nama. Nama yang ini ada beberapa nama yang sekian wali bisa tahu. Wali ini tahu. Jadi jangan heran. Oh, di sana ada wali bisa buka nama. Sana ada, itu ada masalah. Itu biasa-biasa aja. Sampai saya dengar di Garut itu ada seorang tawasulan, kalau tawasul ke Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani itu pakai 100 nama. Jadi satu nama dia tawasulkan satu Fatihah. Bid'ah gak tuh? Ya bid'ah, makan aja ya. Antum makan aja deh bid'ahnya. Dikit-dikit bid'ah. Ud'uni astajib lakum. Serulah aku, kata Allah, aku pasti jawab kamu. Jadi kalau mau seru Allah, jangan dengan nama yang bukan nama Allah. Gitu. Coba ada orang manggil-manggil kita, misalnya nih Bang Dik tuh. Bang Dik tuh paling senang dipanggil pakai apa, Bang Dik? Om ganteng. Ada orang manggil Om ganteng tapi ngejek, gimana? Dia kesal kan? Kesal. Senang kan dipanggil cantik, yang perempuan, kalau laki-laki panggil ganteng kayak tadi tuh, kayak Om ganteng itu. Kalau udah ubahan kan? Ada orang manggil kita cantik, ganteng, gagah, tapi ngejek. Kusulnya bukan main. Atau ada yang manggil tidak sungguh-sungguh, tidak dari hatinya. Ini nggak ditanggapi. Sama. Allah
tidak dipanggil dengan kolbu, apa yang terjadi? Tidak dipanggil dengan ruh. Allah cuekin aja tuh orang. Dia main-main kok gitu. Ya kan? Halo cantik gitu. Gombal gitu. Dan berapa kali kita menggombali Allah. Datang cuma ada butuh. Kalau nggak butuh, nggak manggil. Tuh, jadi antum itu sama Allah itu nggak pernah membangun hubungan cinta. Selalu hubungannya hubungan kayak hubungan transaksi. Nggak pernah serius bertuhan namanya. Tuhan itu bahasa Arabnya ilah. Ilah itu salah satu maknanya al-habib wal mahbub, kekasih. Jadi cinta hakiki kita sama Allah. Jadi bercinta dengan Allah belum. Nah, kalau kita bercinta, manggil itu ya betul-betul syahdu. Makanya orang bisa rindu, bisa nangis, bisa terharu. Ada artis Korea datang ke Jakarta, bukan mbak-mbak, mas-mas tapi begini. Pas ngeliat, langsung pingsan. Itu laki loh, laki yang kemayu, itu nggak apa-apa. Kemayu boleh, tapi jangan transgender ya. Kemayu nggak apa-apa, memang mungkin dia dididik dengan kasih sayang. Yang penting dia tetap suka lawan jenis. Biasanya orang suka sama jenis itu, dia juga bingung sama dirinya. Kita doakan, semoga di antara kita nggak ada yang begitu ikut dengan kita, dan semoga mereka yang terjebak itu jangan nyalahin Allah. Kan ada yang ngomong gini, aku adalah perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Dia harus belajar dulu ilmu ruh. Ar-ruh laisa bidzakarin wala untha. Ruh itu tidak laki nggak perempuan. Jadi nggak ada namanya ruh laki-laki terjebak dalam tubuh feminin perempuan. Ruh perempuan terjebak dalam tubuh maskulin laki-laki, nggak ada begitu. Itu nggak ngerti ilmu ma'rifatur ruh. Nggak usah pakai Quran, pakai filsafatnya beres. Ya katanya intelek, kan? Kan banyak yang intelek yang begitu. Seniman lagi, teman-teman Bang Dik tuh gitu. Dakwah Bang Dik ke sana. Saya tidak pernah benci kepada orang-orang begitu, cuma menyayangkan. Jadi antum nggak boleh benci sama mereka begitu. Mereka juga sebenarnya benci sama dirinya sendiri kok. Buktinya dia tidak menerima keberadaannya. Maka jangan menambah kebencian mereka. Ya, jadi kalau ada mereka yang datang terima. Tapi jangan lama, takut jatuh cinta. Wa qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika engkau telah selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah baik berdiri, duduk ataupun tidur. Itu disebut zikir hal, ya? Bahwa ini kamu selesai sholat, tetaplah berzikir meskipun di luar sholat. Itu disebut membawa spirit sholat keluar sholat. Kalau sholat itu kan berdiri, ruku, lalu duduk, tawarruk, tasyahud. Itu aja. Jadi sholat zikirnya hanya di satu titik, cuma berbeda gerak. Sedangkan ayat ini mengatakan kalau selesai sholat jangan selesai zikir. Tidak ada namanya saya telah berzikir. Itu konsep yang keliru. Jika ada orang mengatakan saya sudah zikir Bu ya, saya sudah zikir Ustadz, saya sudah zikir, tapi kok masih gelisah? Ya salah ente sih, zikirnya udahan. Zikir mah nggak ada udahannya. Fa idza qadaytumus shalah, kalau selesai sholat zikir dilanjut, baik berdiri, duduk ataupun tidur. Nah itu yang mahal, zikir lagi tidur. Itulah asrarnya para aulia, tidurnya zikir. Nanti gimana? Maka para masyayikh kita tidurnya wirid. Kalau tidur kita hizbul akh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dzakirullahu lil ghafilin ka syajaratin khadra fi wasatil hashim. Ini bukan Hashim ya, Hashim. Dilihatkan oleh Imam Tabarani dan juga dilihatkan oleh Imam Abu Nu'aim, orang-orang yang berzikir di tengah keramaian yang lalai seperti ada pohon yang subur di tengah pohon-pohon yang kering. Lihat, biasanya yang sering jadi foto-foto itu, foto-foto apa tuh? Background, ada pohon, belakangnya padang pasir ya. Kira-kira begitu. Zakirullah fil ghafilin kal hayy minal amwat. Orang-orang yang berzikir seperti orang yang hidup, sedangkan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati. Jadi kalau ada orang mati negatif itu lalai. Mati positif itu zikrullah. Mati sebelum mati. Ya.
Maaf, ini belum nikah ya. Baratri, maaf ya. Dulu punya suami kan, terus meninggal. Cinta suami, apakah tinggal dekat jenazah suami? Tinggal di kuburan suami, gitu nggak? Enggak. Berani nggak lama-lama dekat jenazah? Enggak. Cuma Sayyidah Aisyah yang cintanya hidup dan mati. Sayyidah Aisyah itu di hujrah Nabi, lalu dikubur baginda SAW. Beliau masih tinggal di kamar itu, tidur sama kuburan, makan dekat kuburan, karena bagi beliau Rasulullah masih hidup. Dan beliau bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal seperti bermuamalah dengan orang yang hidup. Dan ini dalil bagi ahlul haqaiq. Selama belum menikah lagi, itu seperti mahram. Hukumnya seperti mahram. Makanya beliau copot hijab ketika di dalam kamar. Jadi kalau masuk kubur jangan nggak pakai hijab, ya. Kenapa? Itu nggak mahram kalian itu. Ya, kalau yang laki-laki mah udah pakai, aman ya. Kalau hijau, terus meninggal ayahandanya, juga dikubur di situ. Ayahandanya mahramnya bukan? Mahram. Maka beliau masih copot hijab. Ketika Sayyidina Umar wafat, sebenarnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga minta di situ. Tapi isyarat dari Rasulullah waktu beliau hidup, waktu Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidina Aisyah masih bersama, sudah jatuh bintangnya 3 jatuh, bintang besar lalu sedang. Siapa yang mentakbir? Ayahnya. Nanti akan ada bintang-bintang dunia terkubur di kamarmu. Pertama baginda Rasulullah SAW, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga karena bukan mahram dia kembali ke rumahnya Ummu Umman. Itu dalil bahwa bermuamalah dengan orang yang sudah wafat seperti orang yang hidup. Dan beliau tetap menganggap dirinya istri Rasulullah. Sampai sekarang Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Tidak seperti dia katakan Rafidhah, ya? Kecuali pada Syiah yang sudah apa istilahnya, Syiah yang munsif. Kan ada Syiah yang sudah munsif, yang sudah sadar lalu tidak menghujat Sayyidah Aisyah. Lucu, mereka menuduh Sayyidah Aisyah pelacur, tapi mereka sendiri mengadakan nikah mut'ah. Lucu. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu Ta'ala fi man 'indah. Hadis ini sahih, ya, ada di Muslim, tapi ini versi Imam Ahmad sepertinya. Tidaklah suatu kaum, kita ini kaum, jalasa, duduk di suatu majelis. Majelis itu bahasa Arab yang kemudian diislamikan, diindonesiakan menjadi majelis persuratan rakyat. Bahwa ini bukti jelas bahwa negara ini sudah diislamikan oleh pendirinya. Dewan bahasa Arab bukan? Diwan, apa arti diwan? Bisa runtutan syair. Diwan juga bisa berarti kelompok, bisa juga berarti bangunan, bisa berarti macam-macam berarti diwan itu. Tidaklah bermajlis satu kaum, nah itu terjemahan bebasnya, untuk berzikir kepada Allah. Yazkuruna, jamak atau mufrad? Jamak atau single? Ya, plural atau single? Yazkuruna, jamak, plural. Mereka sama-sama satu kaum berzikir kepada Allah. Nah, inilah dalil bahwa zikir jamaah ini masyru', masnun min sunanil Mustafa SAW. Bahwa berzikir jamaah adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kita tadi baca nama Allah, itu nggak usah dikhawatirkan lagi, ya. Apalagi nggak pesantren berani bid'ahin, ya, ngacak dulu. Ini orang pesantren semua di depan saya ini, mereka nggak ada bid'ahin, ikut-ikut aja, malah nikmat itu, ya. Illa hafat bihul malaikah, malaikat mengerubungi. Makanya zikir itu walaupun tempat tadi panas terasa sejuk, walaupun badan saya lemes terasa kuat. Ya, kalau di sini kalau pojok kan, yang itu dapat AC, itu dapat kipas angin, nah kita dapat keringat. Tapi alhamdulillah, nikmat. Jadi zikir itu bikin hafat bihul malaikah, dikipas-kipas malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Rahmat punya siapa? Punya Allah. Yang disebut rahmat siapa? Rasulullah. Maka kadang-kadang beberapa antum zikir ketemu Rasulullah SAW, udah istiqomah aja, ya, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu Rasulullah. Nanti kalau haknya pasti ketemu.
Ghasyatuhumur rahmah, aslur rahmah Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya rahmat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi artis langit. Orang yang menyebut nama Allah di bumi, Allah akan sebut nama dia di langit. Bahkan tidak hanya di langit, disebut di arsy. Langit itu tempat malaikat, arsy itu tempat nabi dan wali. Di arsy itu banyak bagi-bagiannya, tapi kita bagi 4 aja. Itu banyak. Satu Nabi Muhammad SAW, yang kedua para anbiya, yang ketiga para Nabi Muhammad SAW, para rasul, anbiya, aulia, 4 aja. Nah nanti yang aulia ini bagian banyaknya. Malaikat nggak masuk. Malaikat nggak sampai makom arsyah. Walaupun disebut malaikat illiyin. Malaikat tertinggi itu hanya yang berkontak ke aras, namanya hamalatul arsy, pemikul arsy. Sayyidina Jibril, dia hanya dengar, itu mereka hanya dengar kalam, tapi tidak melihat yang berkalam, tidak bertemu dengan yang berkalam. Yang boleh bertemu dengan yang berkalam cuma Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ini tidak artis dari sana. Gimana? Pada pengen terkenal kan di dunia, itu macamnya. Bismillah. Apalagi cuma terkenal di YouTube, apalagi cuma terkenal di TV. Nggak ada apa-apa, antum ada TV di langit. Mereka nonton semua tuh, nonton ke kita. Belum lagi formalitasnya, setiap hari ada yang lapor. Ada yang lapor, ya Rabb, kami meninggalkan mereka sedang menyebut nama. Allah lebih tahu, tapi formalitas laporan. Mereka lapor di Lumah Mahfuz, masuklah daftar antum ke Lumah Mahfuz. Baru sampai Lumah Mahfuz, senang dulu. Ya, begitulah terus. Tapi ada yang menyebut nama Allah karena tujuan. Allah itu tidak perlu tujuan. Yang butuh tujuan itu yang belum sempurna. Allah telah sempurna, selalu sempurna. Maka dia mencipta tidak perlu ada tujuan. Tujuan itu untuk makhluknya. Jadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa itu jangan dipahami Allah bertujuan. Bukan, Allah menciptakan kamu, tujuan kamu adalah untuk ketemu dia, bukan tujuan Allah. Ini kan nggak belajar ilmu akidah, orang-orang kebalik-balik nyebutnya. Tahu tafsir tapi nggak tahu akidah, gawat. Maka sebelum mentafsir mesti kuasai ilmu akidah. Jangan kayak yang di provinsi sebelah kita nih, yang mengatakan wajadaka dhallan fahada, Allah mendapatimu sesat hai Muhammad, lalu dia memberimu hidayah. Kata si ustaz nih, Allah itu mendapati Nabi Muhammad dulu sesat, jadi Nabi Muhammad dulu sesat. Kata siapa? Si ustaz. Masya Allah, betul-betul. Ini akibat menafsir. Yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, bahaya mentafsir dengan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk menjadi bahan bakar nanti di neraka. Nah, coba-coba ya. Saya pun minta ampun kepada Allah apabila mentafsir dengan hawa nafsu. Auzubillah min dzalik. Yang ada, ini kita menggali yang di dalamnya. Itu aja. Kalau orang nggak terima nggak apa-apa. Kan dulu kita mentafsir qul huwallahu ahad. Ini ada nggak terima ya nggak apa-apa. Kan nggak pasti benar. Yang benar kan qul huwallahu ahad. ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. Coba tuh hadis-hadis Imam Ghazali itu hafal semua itu nggak ada beliau satupun yang nyontek itu hafal semua itu. Terus tiba-tiba ada ustaz sekarang mengatakan Imam Ghazali ahli hadis, kepalamu berhadas. Tidaklah satu kaum duduk lalu mereka berzikir, tidak berzikir dan tidak bersolawat, ada dua. Maka taharatul majlis dua, zikrullah dan salawat. Ngumpul-ngumpul mau di kafe, silakan ngumpul kafe. Antum kan nggak haram tuh duduk di kafe. Ini kan mahasiswa nih senang nongkrong. Ya? Oh ya, Bang Dik juga punya gua ya. Gua bid'ah. Cari goanya nggak ketemu, tulisan doang. Goa. Ternyata go tuh Allah, keren tuh Bang Dik.